Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar hari ini? Di sini Ibu akan melanjutkan materi yang kemarin tentang pemanfaatan sumber daya alam. Jadi, sebelum ke materi, Ibu akan membuat kelompok terlebih dahulu. Untuk kelompok dibagi dua, kelompok 1 dan kelompok 2 untuk penyampaian materi pemanfaatan sumber daya alam. Baik, Ibu akan kasih waktu 10 menit untuk kalian berdiskusi atau mencari materi tentang pemanfaatan sumber daya alam. Setelah itu kalian harus dipresentasikan di depan. Waktu untuk berdiskusi telah selesai. Selanjutnya yaitu mempresentasikan materi tentang pemanfaatan sumber daya alam. Untuk kelompok 1 bisa maju ke depan untuk mempresentasikan pemanfaatan sumber daya alam. Baik, di sini saya perwakilan dari kelompok 1 akan menyampaikan pemanfaatan sumber daya alam. Apa itu pemanfaatan sumber daya alam? Pemanfaatan sumber daya alam itu semua benda dan barang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia disebut sumber daya alam. Contohnya seperti tumbuhan, hewan, dan benda tak hidup. Dan yang pertama, sumber daya alam dari tumbuhan. Tumbuhan memiliki banyak manfaat. Manusia mengembangkan tumbuhan di lahan pertanian. Tumbuhan sebagai sumber bahan makan, misalnya nasi, sayur mayur, dan buah-buahan makanan merupakan sumber energi bagi manusia. Tumbuhan juga dimanfaatkan sebagai bahan bangunan, misalnya kayu jati untuk membuat pintu rumah, manfaat kayu lainnya untuk membuat meja, kursi, lemari, dan rak buku. Kertas dibuat dari bubur kayu. Pensil juga dibuat dari kayu, baju ditenun dari benang. Benang berasal dari tumbuhan kapas. Minyak goreng juga dihasilkan dari tumbuhan. Minyak goreng diproduksi dari kelapa sawit. Teh yang bisa kita buat minuman berasal dari daun teh yang dikeringkan. Tumbuh juga dimanfaatkan untuk obat, contohnya wortel untuk obat mata rabun. Yang kedua, sumber daya dari hewan. Manusia memanfaatkan hewan sebagai sumber makanan. Hewan juga dimanfaatkan sebagai bahan pakaian dan perhiasan. Beberapa hewan dapat kita peroleh langsung dari alam. Dan rumput laut diambil langsung oleh nelayan dari laut. Nelayan tidak perlu memelihara ikan tersebut. Ada juga hewan yang diternakan, contohnya ayam, kambing, sapi, dan ikan tawar. Kita memanfaatkannya sebagai sumber makanan, contohnya daging, telur, dan susu. Kita juga memanfaatkan kulitnya untuk bahan jaket, sepatu, dan tas. Contohnya kulit kambing dan sapi. Masih banyak hewan yang dapat dimanfaatkan, contohnya ular sutra, domba, dan kerang. Ulat sutra menghasilkan kain sutra domba, diambil kulitnya sebagai bahan kain wol. Kerang dapat menghasilkan mutiara. Mutiara dibuat perhiasan, contohnya kalung dan gelang. Hewan juga dimanfaatkan tenaganya oleh manusia. Kuda dan sapi digunakan untuk menarik delman atau kereta kuda. Para petani di pedesaan memanfaatkan tenaga kerbau dan sapi untuk membajak sawah. Dan terakhir, dari sumber daya alam dari benda tidak hidup. Di sekitar kita banyak terdapat benda tidak hidup. Contohnya air, tanah, dan bahan mineral. Air untuk minum, mencuci, dan mandi. Air yang mengalir deras untuk membangkitkan energi listrik.
Aliran air sungai berguna untuk sarana transportasi, contohnya perahu dan rakit. Tanah untuk bercocok tanam, tanah dapat ditanami padi, jagung, teh, dan perpohonan. Bahan mineral diperoleh dengan penambangan. Contoh bahan mineral adalah buatan dan bahan tambang. Bantuan dapat berupa pasir, tanah liat, dan semen. Contoh bahan tambang adalah batu bara, minyak bumi, emas, dan besi. Bahan mineral banyak manfaatnya. Besi untuk membuat kerangka rumah dan kendaraan. Rumah kita dibangun dengan batu bata, pasir, semen, dan genting. Batu bata dan genting dibuat dari tanah liat. Pasir dan semen ditambang dari alam. Minyak bumi diolah menjadi bahan bakar. Contohnya minyak tanah, bensin, solar, dan aftur. Minyak tanah digunakan untuk menyalakan kompor minyak, bensin, dan solar untuk menggerakkan sepeda motor dan mobil. Aftur untuk menggerakkan pesawat terbang. Sekian dari kelompok 1. Terima kasih atas waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 1 yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya yaitu kelompok 2 dipersilakan bisa mempresentasikan materi yang telah didiskusikan bersama teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 yang akan menyampaikan materi tentang melestarikan alam. Mengapa kita harus melestarikan alam? Karena kelestarian alam memengaruhi kesejahteraan manusia. Contohnya, jika hutan rusak, maka manusia yang rugi. Pepohonan tidak ada, hewan tidak ada. Saat musim kemarau, udara terasa panas. Jika musim hujan, menimbulkan banjir. Oleh karena itu, kita harus melestarikan alam. Ada beberapa cara untuk melestarikan alam. Yang pertama, tidak menggunakan racun atau bahan peledak untuk menangkap ikan. Tindakan ini dapat membunuh semua ikan. Ikan-ikan kecil juga ikut mati. Ikan tidak dapat berkembang biak, akibatnya ikan akan habis atau punah. Yang kedua, tidak membuang limbah ke sungai. Limbah mengandung bahan beracun. Limbah dapat mengotori air sungai, akibatnya makhluk hidup di sungai mati. Yang ketiga, tidak membuang sampah sembarangan. Kita harus membuang sampah pada tempatnya. Sampah yang tidak teruraikan dapat mengotori tanah. Contohnya, plastik akibatnya mengurangi kesuburan tanah. Yang keempat, tidak menebang habis pohon di hutan. Menebang pohon di hutan tidak boleh sembarangan. Pilihlah pohon yang sudah cukup usia. Kemudian kita harus menanam pohon yang sudah cukup usia. Kemudian kita harus menanam kembali pohon baru. Dengan demikian hutan tidak gundul. Hutan gundul merugikan kita sendiri saat musim hujan. Timbul banjir dan longsor saat musim kemarau dan panas. Sekian penyampaian materi dari kelompok 2. Mohon maaf bila ada kata yang kurang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, penyampaian materi telah selesai. Kepada anak-anak, ada yang mau ditanyakan sebelum ditutup? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, Ibu akan menutup pembelajaran untuk hari ini. Semoga bermanfaat dan dipahami oleh kalian. Mohon maaf bila Ibu ada kekurangan untuk penyampaian materinya.
Akhirul salam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.